Ketika tersadar, hujan gerimis baru saja berhenti. Sinar rembulan menembus lapisan-lapisan awan, menebarkan cahaya pucat yang lembut di dalam kamar tidur Wisma Mihe. Musim gugur sudah berakhir, embun menetes di daun pohon wutong yang lebar dan tebal, menimbulkan suara yang beirama dan jernih. Dari aula Rofu terdengar suara riuh rendah alat-alat musik gesek. Mereka adalah selir-selir Lice yang sedang berpesta makan malam. Setiap malam di saat ini, mereka mengadakan pesta tari dan nyanyian yang meriah untuk menghiasi istana ini. Ketika Acu baru saja dibawa kembali setelah diselamatkan, seluruh istana dengan keras dipersalahkan. Para pejabat sipil dan militer yang sepanjang hari memprotes dengan cara menangis, menggantung dan membunuh diri tak henti-hentinya mengalir. Lice membelalakan matanya dan bertengkar dengan mereka selama lebih dari 10 hari. Sampai akhirnya ia menjadi murka. Pada pertemuan pagi hari di istana, ia menendang tahta hingga terbalik. Lalu dengan suara gusar berkata, tak mau menjadi kaisar lagi dan akan berbuat semaunya sendiri. Ratusan pejabat itu wajahnya menjadi pucat pasi ditakut-takuti seperti itu. Mereka berlutut di depan istana Cangjing selama 2 hari penuh, lalu memohon kaisar yang baru naik tahta beberapa tahun, namun sudah 7 atau 8 kali melakukan serangan itu untuk menduduki tahta. Sejak saat itu tidak ada orang berani menyebut nama Acu sedikit pun. Untung saja sikap Lice setelah masalah itu selesai benar-benar membuat semua orang merasa lega, kecuali ketika beberapa hari jatuh sakit. Ia bekerja dengan sedikit lebih rajin. Setelah masalah itu selesai, ia mengibaskan tangan seperti seorang penjaga toko dan kembali berlagak pesolek, suka main wanita dan tidak bisa diatur. Setiap 2 hari ia menyelenggarakan sebuah pesta kecil dan setiap 3 hari sebuah pesta besar. Para pejabat pengawas kekaisaran akhirnya sedikit dapat bernapas lega. Diam-diam berkata bahwa wanita penggoda Yanbei ini ternyata tidak terlalu mempesona. Kaisar menyelamatkannya mungkin hanya karena bersikap impulsif seperti sebelumnya. Saat Lice masuk, Acu belum bersuara. Ia mengira dirinya masih tidur, maka dengan sengaja mengendap-endap seperti seorang maling kecil, membuat gadis pelayan di luar diam-diam tertawa sambil menutupi mulut mereka. Mereka memegangi perut mereka tapi tidak berani mengeluarkan suara tawa. Ketika menyikapkan tirai manik-manik, ia melihat Acu sedang duduk di depan. Lice agak tertegun, lalu segera menyeringai dan melangkah masuk. Ia menenteng sebuah keranjang yang indah, lalu seakan sedang mempersembahkan sebuah harta karun dan berkata, ada orang yang mengantarkan buah delima, kau mau makan? Acu tak berkata apa-apa. Sinar matanya agak linglung, seakan belum sepenuhnya bangun dari tidur. Lice duduk di sisinya, memandangi wajahnya yang masih pucat pasi dan tirus. Dahinya yang berkerut perlahan-lahan menjadi rileks. Ia mengambil sebuah delima dengan tangannya sendiri, membelahnya, sehingga mutiara berwarna merah darah di dalamnya nampak. Ia menjulurkan kepalanya, memandangi Acu sambil menyengir. Ia menyodorkan buah delima itu ke sisi bibir Acu, membuka mulut sendiri lebar-lebar, membuat gerakan sedang makan sesuatu, lalu berkata, "Kiau kiau, buka mulutmu seperti aku." Ah, Lice, sakitku sudah sembuh. Suara ringan bagai air, sangat tenang. Lice memandanginya. Ia sering kali berhalusinasi seperti ini, merasa bahwa semuanya masih 3 tahun sebelumnya, ketika Acu terluka dan tinggal di dalam istana Jinwu. Semuanya tak berubah, namun dengan amat cepat dirinya menemukan sebenarnya semua sudah tak sama. Dia tak akan dengan penuh keyakinan kembali berbicara tentang cita-cita dan idealismenya pada dirinya. Dengan hati penuh harapan membicarakan lelaki itu, dan juga tak akan kembali menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan kerinduan. Bahkan sepasang matanya tak akan seindah dulu lagi, bagai diselimuti kabut tebal penuh cahaya muram. Benar, sudah hampir sembuh. Aku ingin pergi. Lice sama sekali tak heran. Ia akan mengucapkan perkataan itu dengan tersenyum penuh perhatian. Ia bertanya, kalau begitu, kau ingin pergi kemana? Acu dengan kebingungan menggeleng-geleng. Lalu dengan sangat jujur berkata, aku masih tak tahu, tapi dunia begitu luas. Bagaimanapun juga,
Aku akan ada di tempat yang dapat kudatangi. Kalau benar-benar tak ada, aku akan pergi ke luar tembok besar. Kau pergi ke luar tembok besar, dan kau tinggal di sini? Apa bedanya? Lice, Dakia tak akan melepaskanku. Kau membiarkanku tinggal di sini. Cepat atau lambat, kau akan mengundang bencana. Aku telah membunuh prajurit Kia yang tak terhitung banyaknya. 2 kali membuat ekspedisi militer ke utara. Mereka pulang dengan tangan kosong, dan juga dengan tanganku sendiri membunuh pangeran ketiga Jauki. Sekarang Dakia dan Biantang tak berperang. Kalau mereka sudah punya waktu dan turun tangan, kau akan repot. Lice tak menjawab, akan tetapi memandanginya dengan tenang. Seberkas rasa sinis dalam sinar matanya perlahan-lahan menghilang, berubah menjadi lembut, berubah menjadi tenang, berubah menjadi kalem seperti air. Setelah lama ia berkata dengan suara rendah, "Demi anak-anak keluarga Jing, kau bermusuhan dan keluarga Yuen. Demi membalas budi dan cinta Yan Kun, kau mengikutinya selama 8 tahun dan hidup susah sebagai budak di istana Sengjin. Demi melindungi rakyat jelata Yan Bei, kau beberapa kali mempertaruhkan nyawamu. Demi Yan Kun, kau memutuskan hubungan dengan Wisma Garnisun Barat Daya. Demi Yuan Yu, kau mengucilkan diri dari dunia selama 2 tahun. Demi kamar dagang Datong, kau memutuskan hubungan dengan Yan Kun. Sekarang, demi tak melibatkan diriku, kau ingin pergi jauh ke balik tembok besar." Suara lelaki itu berat dan muram, mengandung sedikit rasa lelah yang sulit disembunyikan. Dengan tenang ia berkata, Kel, seumur hidupmu, kapan kau dapat memikirkan dirimu sendiri?" Acu begitu tertegun. Angin malam bertiup menerobos aula itu dan berlalu, meniup rambut di pelipis dan pakaiannya dengan lembut. Lice menarik bahunya, dengan tangannya menekan kepalanya, lalu dengan amat mudah memeluknya, tanpa nafsu sedikit pun. Ia menghembuskan napas dengan pelan, lalu berkata dengan lembut, Kiau, di dunia ini ada sangat banyak cara hidup. Sumur hidup, miskin juga hidup. Kaya raya dan mulia juga hidup. Hidup dengan biasa dan rutin juga hidup. Hidup mewah bergelimang anrak juga hidup. Kenapa kau selalu hendak memilih cara hidup yang paling sulit untuk dirimu sendiri? Kau seperti ini, lebih buruk dari rakyat jelata biasa di pasar, hidup dengan begitu susah. Suara Lice perlahan-lahan terdengar, masuk ke dalam telinga Acu, bersandar di dadanya. Pikirannya menjadi bulat, ia berpikir, bukankah itu benar? Kalau ia benar-benar seorang rakyat jelata biasa di pasar, mungkin ia tak akan mempunyai hubungan bertakdir buruk yang begitu berat seperti ini. Tak akan terlibat dengan begitu banyak, bahkan kalau dikhianati atau dikecewakan orang, ditipu atau dicampakkan orang, hatinya juga tak akan tercapik-capik hingga berlumuran darah seperti sekarang. Dengan tenang, sinar rembulan bersinar masuk jatuh di atas bahu mereka berdua. Acu mendadak begitu lelah dan akan tetapi Lice, aku telah melewatkan 11 tahun untuk mendaki gunung. Ada orang yang memberitahuku bahwa di atas gunung itu ada sekuntum lotus salju. Namun setelah aku mendakinya dengan sekuat tenaga, aku menemukan bahwa puncak gunung itu gundul. Sama sekali tak ada apapun. Gunung itu begitu tinggi. Aku sudah mendakinya dengan mempertaruhkan nyawa. Setelah dikecewakan, bagaimana aku dapat menuruninya? Kiau berharapan ada dalam genggaman tanganmu sendiri. Kalau kau tak membebaskan dirimu sendiri, siapapun tak dapat menyelamatkanmu. Hari demi hari berlalu, musim dingin pun tiba, namun Biantang sama sekali tak dingin. Akhirnya Acu tetap tinggal di istana Jinwu, walaupun tak mempunyai nama atau status, namun dalam istana ini tak kurang wanita yang tak mempunyai nama atau status. Ditambah dengan reputasinya sebelumnya yang mengesankan, tak ada orang yang berani membuatnya gusar. Pembalasan dan pemaksaan dari Dakia yang dibayangkan sama sekali tak terjadi. Sepertinya mereka menganggap bahwa Acu sudah menjadi seperti orang cacat. Segala dendam di masa lalu pun dibatalkan dengan sebuah coretan pena. Bahkan seorang utusan yang seharusnya menginterogasi dirinya pun tak datang. Acu berpikir hal ini sangat tak biasa. Status dirinya seperti ini hampir sama dengan tawanan perang Jepang di masa lalu. Mengingat perasaan hati perang yang penuh kemarahan di dalam negeri Dakia sekarang. Kenapa dapat
dengan begitu mudah melepaskan kesempatan untuk menghajar orang yang sedang jatuh tertimpa tangga seperti dirinya ini. Ia bertanya pada Mei Qiang. Namun Mei Qiang dengan sombong berkata, "Kalau mereka berani datang, panggil saja Jenderal He dan kepala mereka satu persatu akan menggelinding." Kyushu, gadis pelayan kecil yang disuruh datang oleh Li Ce, menaruh semangkuk pir salju yang benar-benar bagus di hadapannya sambil menyengir. Lalu dengan sengaja berkata, "Kata kakak Mei Qiang, yang mulia begitu baik pada Nona. Siapa yang berani dengan tak sopan datang mencari gara-gara?" Namun Acu menggeleng-geleng, hatinya terasa enggak enak. Seharusnya tak semudah ini. Apakah Li Ce telah dipaksa untuk menerima persyaratan tertentu dari Dakia? Dengan takut-takut, Chan Erjiao berkata, "Kudengar Menteri Perang Dakia lah yang mengusulkan untuk menjaga hubungan baik dengan Biantang kita. Oleh karenanya Dakia tak lagi membuat susah Nona." "Menteri Perang?" Acu sedikit mengernyutkan kering. "Menteri Perang Dakia adalah seorang pejabat senior ketua dewan, tetua Wei Guangkah yang membebaskan dirinya. Ia sudah amat tak menanyakan urusan-urusan di luar. Sepanjang hari ia merasa pening. Di Wisma Mihei ini ia tak menemui orang luar, benar-benar hidup dengan biasa dan rutin seperti dikatakan Li Ce. Separuh hidupnya ia terikat pada Yan Kun, melewati kegelapan maut, melewati hujan dan angin darah, melewati sinar golok dan bayangan pedang. Sekarang akhirnya ia telah berjalan sampai ke jalan buntu, tanpa masa depan, berjalan sampai ke ujung dunia dan baru tak dapat meneruskan perjalanan lagi." Setelah itu ia pernah bertanya pada Li Ce, kenapa Dakia tak datang untuk membuat masalah bagi dirinya. Saat itu Li Ce sedang dengan penuh semangat menunjukkan sebuah gambar wanita istana yang ikut serta dalam perlombaan pencarian bakat tahun ini. Ketika mendengar pertanyaan itu, ia melirik dengan menggoda, lalu dengan menyinggir seperti seorang bajingan berkata, "Mungkin Kaisar Kia masih suka padaku." Bahkan kalau saat ini suasana hatinya sedang tak enak, Acu tak kuasa untuk tertawa. Pelan, ia menemaninya melihat-lihat gunung gambar wanita cantik, setinggi 3 ci lebih, memandangi wanita-wanita muda yang usianya kurang lebih sama dengan dirinya, yang matanya penuh sikap anggun itu. Ia merasa bahwa pandangan mata mereka itu melihatnya dari sebuah dunia lain. Sebelum berlalu, Li Ce berdiri di ambang pintu. Mendadak ia berpaling dan berkata padanya sambil tersenyum, "Kiao, kau pikirlah dengan hati-hati. Di dunia ini, siapa lagi yang begitu baik padamu? Dengan senang hati rela mencampakkan begitu banyak hal demi dirimu. Demi dirimu mempertaruhkannya nyawa. Demi dirimu menghabiskan harta keluarga. Demi dirimu mencampakkan semuanya. Menyelamatkanmu dari bencana dan maut. Tapi sama sekali tak memberitahukanmu. Orang seperti ini pada dasarnya tak banyak. Kau harus memikirkannya baik-baik. Setelah selesai berpikir, beritahu aku akan membelikanmu perlengkapan pengantin wanita, lalu menikahkanmu dengan megah." Pohon wutong di luar jendela kuning kemerahan menyembunyikan sang mentari, sinarnya memancar lewat sela-sela daunnya. Sebuah kehidupan mewah yang cemerlang. Acu berdiri di tengah aula Gingci dengan seksama memikirkan perkataan yang diucapkan Li Ce sebelum pergi itu. Ia berhati-hati memikirkan pertempuran terakhir di Yanbei. Kapan menyerang, kapan bertahan, kapan mundur, kapan berlindung. Berapa pasukan yang menyerang, berapa pasukan yang menghadang. Siapa yang dapat dengan tepat waktu menyampaikan kabar. Siapa yang dapat muncul dalam wilayah Yanbei bagi kilat, dan juga siapa yang dikatakan Li Ce padanya. Siapa yang dapat begitu baik pada dirinya. Sebuah pikiran yang penuh debu sedikit demi sedikit muncul, bagai seutas sulur membelit tubuhnya. Sang rembulan terbit, sang rembulan bergerak ke barat, bulan sabit bergantung di pucuk pohon. Sang rembulan terjatuh, sang mentari terbit, matahari yang sangat indah. Ia terus berdiri seperti ini semalam penuh, untuk berulang kali memikirkan dan membuktikan pada dirinya kebenaran pikiran yang mengejutkan itu. Di matanya perlahan muncul seberkas cahaya yang tajam. Air mata yang berkilauan dan jernih mengalir di dadanya, setetes demi tetes besar bercucuran, namun sama sekali tak mengandung duka. Ia terjaring oleh harapan serta perasaan terkejut sekaligus bahagia. Tubuhnya terdapat berhenti gemetar saat itu. Sinar mentari yang keemasan bersinar masuk melalui jendela, mempancarkan di wajahnya yang pucat pasi. Senyumnya bagai seorang anak yang riang gembira, dengan pipi berlinangan air mata, tertawa keras-keras. Di hari Acu meninggalkan istana, hujan masih turun dari langit. Dirinya tak menemuinya, hanya membawa tas
tas sederhana dan langsung menunggang kuda keluar dari gerbang Cengyang. Hujan rintik-rintik jatuh di bahunya, namun ia nampak begitu hidup dan gembira. Li Chen masih seorang kaisar yang suka berbuat sesuka hati. Saat ini ia sedang duduk di bubungan atap aula Goci. Sekujur tubuhnya dibalut selai jubah merah tua dari kain tipis. Duduk di pinggiran atap yang melengkung tinggi di angkasa. Di bawah aula Goci, para menteri berseseru cemas, namun ia seakan tak melihat mereka. Angin sepoi-sepoi yang membawa keharuman bunga meniup ujung-ujung jubahnya, mengangkat jarum-jarum rahasia di dalamnya. Ia memandang jalan raya mawar di kejauhan. Seorang gadis berbaju katun kuning muda duduk di atas seekor kuda putih. Di kedua sisinya berdiri baris pohon wutong yang tak ada putus-putusnya. Warnanya yang menyilaukan mata bagai lukisan indah. 4 bulan sudah berlalu, sudah cukup. Ia dengan demikian tersenyum tipis meniup seruling bambu, menyanyikan sebuah lagu riang gembira mengiringi kepergiannya. Suara serulingnya jernih, bagai kicau burung Peking yang merdu, menerobos istana yang mewah dan ramai itu. Di sepanjang jalan mengikuti sosoknya keluar dari pintu gerbang istana yang berlapis-lapis, melintasi ambang pintu yang keemasan, beranda yang tinggi dinding istana merah tua, dan akhirnya keluar ke bumi dan langit yang maha luas. Alis gunung saling melindungi, menunggang kuda seorang diri. Dia menghadiri pertemuan, diusir dan ditekan oleh keluarga, hampir menghancurkan masa depan yang cerah hingga menjadi abu. Melarikan diri setelah menderita kekalahan, menghaturkan upeti, lolos dari maut. Sosoknya bagai kelinci licik, namun tak mempunyai 3 sarang. Dengan menghadapi maut mundur ke jalan kematian. Dicampakkan negara, menjadi penjahat, dikutuk dan diludahi orang yang tak terhitung banyaknya. Setelah wafat tak dapat dimasukkan ke kuil leluhur dan buku silsilah keluarga, dan akhirnya menjadi pengkhianat nomor 1 di kekaisaran. Keluar dari tempat yang berbahaya dengan kekuatan sendiri, membalikan bumi dan langit Qinghai. Dengan kekuatan militer yang mengesankan menaklukkan Qimeng, kesempatan belum matang, namun mengayunkan senjata masuk ke timur hanya demi menarik garis takdir seorang wanita cantik. Dakia mengayunkan golok hendak menjebak Biantang. Yan Bei mengirim pasukan ke timur untuk membalas dendam perampasan istri. Dengan senang hati mencampakkan warisan keluarga yang termasyhur dan kesempatan kembali ke kampung halaman, mempertaruhkan laksana prajurit. Namun akhirnya hasratnya hanya sedikit terbalas. Yuan Yu, aku selalu merasa bahwa aku adalah orang yang paling gila di dunia ini. Akan tetapi ketika menghadapi Amu, aku akan menyadari kekurangan dan keangkuhanku. Dalam hati Li Chen tersenyum. Bagaimana ia harus melawan seorang gila? Kita semua sejak dahulu adalah bidak catur yang dimainkan oleh langit. Aku tak dapat membebaskan diri. Yan Kun juga tak bisa membebaskan diri. Hanya engkau yang mampu memberanikan untuk berkali-kali membebaskan diri dan melarikan diri, dan juga mempunyai keberanian untuk berkali-kali melompat ke dalam pusara air. Akhirnya aku kalah denganmu. Dengan sepenuh hati yakin bahwa aku telah kalah. Irama lagu itu luar biasa riang, sehingga suara tangis keras 100 pejabat di bawahnya terdengar lucu. Sundi berdiri di bawah istana, memandang sosok yang paling kurang ajar itu, mendengarkan irama riang gembira yang memenuhi telinga. Namun terasa luar biasa kesepian itu. Jalanan istana sepi. Dari tembok istana yang amat tinggi di kedua sisinya sama-sama dapat tercium keharuman yang manis sampai keluar istana. Di hari yang cerah, indah dan hangat ini, dalam lubuk hati siapa timbul gelombang lembut yang memancarkan kabut kesepian di setiap tengah malam, mengacaukan debu kumala di tengah istana brokat yang sepi. Ia selalu demikian, dengan mata yang sedikit mabuk melihat semuanya di dunia ini dengan waras. Tirai malam sedikit demi sedikit turun. Tenggorokan para pejabat istana yang menangis semua menjadi serak. Beberapa pejabat tua kejang-kejang sudah jauh sebelumnya diusung pergi. Seluruh istana diselimuti sinar lentera yang mewah. Lentera istana yang terang benderang bersinar menembus ribuan jendela dan pintu istana Jinwu. Dengan diam menerangi malam istana Jinwu, benang-benang utama ingatan kacau balau, bagai seutas benang sutra halus yang ditarik dari selembar kain sutra. Seluruh kain sutra itu menjadi kacau balau, hanya meninggalkan sehelai kain merah mewah yang cacat.
Lice merambat turun selangkah demi selangkah dari tangga. Suara tangis 100 pejabat merambat naik, berseru agar Yang Mulia harus memperhatikan kesehatan, jangan sesuka hati berbuat kenakalan dan seterusnya. Tuan-tuan semua, tentunya setia pada Zen. Hari ini Zen sudah mengerti, para menteri yang tercinta cepatlah bangkit. Semua orang tiba-tiba mengucurkan air mata bagai hujan. Dalam hati berkata bahwa akhirnya Yang Mulia sudah sadar. Untuk dengan seksama mempertimbangkan seluruh perkataan dan perbuatan Zen memutuskan agar untuk 3 hari kita semua pulang ke rumah untuk berpikir baik-baik. Pelajarilah jalan untuk memberi manfaat pada negara dan rakyat. Setelah berbicara di bawah pandangan mata tertegun para menteri, ia berjalan pergi dengan garang. Sebelum melangkah keluar dari aula Gozi, ia tak dapat menahan diri dan berkata para pelayan di dalam, "Selenggarakan pesta 3 hari berturut-turut, bawa semua wanita cantik dan terpilih ke aula Raufo." Semua orang tak bisa berkata apa-apa. Sang kaisar dengan puas diri tertawa dan berlalu. Kita semua adalah bawahan takdir yang terombang-ambing. Pagi lahir, senja mati, dalam ketergesaan beberapa puluh tahun timbul tenggelam dalam panas dan dingin yang luar biasa. Kiau, kuharap setelah keluar dari gerbang Baizi adalah wilayah Dakia. Oke teman-teman, di sini Dakia sama dengan kerajaan Wei ya. Kita lanjut lagi. Walaupun sekarang sudah pertengahan musim dingin, namun Kia yang terletak di barat daya, iklimnya hangat. Saat Acu keluar dari gerbang itu, tak nyana turun hujan. Gunung berwarna hijau muda di kejauhan diselimuti hujan berkabut yang putih dan luas. Sungai di kejauhan bagai kalung mengalir berkelok-kelok. Matahari terbenam di padang belantara hitam. Keemasan mulai tenggelam, bumi diliputi warna keemasan. Namun bulan dingin sudah terbit dengan acuh tak acuh. Rumput liar tumbuh subur, berayun-ayun tinggi, sejajar dengan punggung kuda saat ditiup angin kencang hingga bergoyang-goyang. Rumput yang subur itu nampak seperti gelombang emas murni, bergulung-gulung melintasi bumi sampai berhenti di Cakrawala. Namun berdiri di jalan raya di luar kota Qiangyang, ia tiba-tiba merasa bimbang, tak tahu apakah ia harus melangkah ke dalam. Kehidupannya selama 11 tahun ini bagai sebuah lukisan badai. 8 tahun sebelumnya adalah bayangan kelam rembulan dingin di gelombang air. 3 tahun setelah itu adalah parut luka yang ditulis oleh pertarungan yang bengis berlumuran darah. Sekarang ia mendadak mencampakkan rantai takdir, namun tak tahu harus pergi kemana. Gairah yang mula-mula dirasakannya sedikit demi sedikit menghilang. Pikiran yang mendingin dalam benaknya bertumbukan dengan kuat. Kalau hal itu benar, siapakah dirinya sekarang? Dan bagaimana ia dapat berhubungan dengan orang semacam dirinya yang sudah berapa kali membahayakan hingga hampir mati. Sekarang pun, apakah dengan tangan sendiri ia akan menghancurkan semua yang ada di depan matanya ini? Dan kalau semua yang dipikirkannya itu salah, semua yang dikatakan Lice tidak lebih dari kebaikan hati Yan Kun yang membebaskannya. Kalau begitu bagaimana ia dapat menahan semuanya ini? Dirinya sekarang bahkan keberaniannya untuk membuka mulut saja sudah sedikit pun tak punya. Begitulah ia tinggal di dalam kota Qiangyang, menyewa sebuah kamar yang mungil, sebuah rumah dengan 1 halaman dan 1 pintu. Letak yang terpencil di pintunya tumbuh 2 batang pohon liu, sekarang sedang meranggas, seluruhnya melayu dan menguning. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari telah berlalu. Akhir tahun sudah tiba. Kota Qiangyang dihiasi lentera berwarna-warni, suasana gembira terasa pekat. Ketika pemilik rumah di pintu sebelah melihat bahwa ia ada seorang gadis belum menikah yang berdiam seorang diri di sini. Ia berulang kali mengundangnya untuk bersama melewatkan tahun baru, namun dirinya menolak semua ajakan itu dengan sopan. 3 hari pun berlalu. Pesta lentera yang hanya terjadi setahun sekali pun tiba. Awal pagi membawa hujan salju yang bersih. Namun sebelum gelompalan salju turun ke tanah, mereka sudah meleleh. Justru di atas pohon wusong nampak selapis es tipis di kejauhan. Puncak gunung seluruhnya memutih. Di kaki gunung, sungai hijau kumala mengalir di seluruh kota pohon wusong, menutupi sang mentari pemandangan yang sangat indah. Pemilik rumah adalah seorang nyonya gemuk berusia 30 tahun lebih. Wajahnya sangat ramah, di kakinya ada sepasang anak lelaki perempuan. Suaminya adalah seorang guru sekolah. Boleh dikatakan termasuk sebuah keluarga yang cukup makmur. Anak perempuan itu sepertinya sangat suka pada Acu.
Setiap hari ketika ia lewat di depan pintu, ia selalu menjulurkan lehernya untuk melihatnya. Kakak laki-lakinya mereka sangat tertarik padanya. Kadang-kadang ia menyokongnya dari bawah, membuatnya bersandar di tembok pintu dan meliriknya. Malam itu, Acu takut melihat pemilik rumah akan memanggilnya untuk makan. Ia keluar rumah sendirian. Hari belum gelap, pesta lentera belum dimulai. Akan tetapi, jalanan sudah sangat ramai. Di mana-mana penuh rombongan orang yang berjalan sana kemari. Berbagai macam kios makanan kecil diatur berbaris mengelilingi jalan raya. Pengasong arak panas, tembakau, gincu, dan mainan memenuhi jalan utama Kiayang. Acu merasa tempat ini terlalu ramai dan sedikit menghindar. Karena hari itu hari raya, para nona, nyonya, dan orang-orang dari keluarga kaya yang sehari-hari tidak keluar rumah berbondong-bondong keluar dari wisma mereka. Di mana-mana di jalan, tampak beberapa orang mengusung joli dan kursi empuk, serta mengendarai kereta kuda. Beberapa di antaranya lewat di sisi Acu, kadang-kadang melayang suara riang tawa riang, bersama dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di daun kejauhan, membuat suasana menjadi riang dan gembira dan damai. Hari sedikit demi sedikit menjadi gelap, senja pun tiba. Langit berbaik hati menghadiahkan sebuah bulan purnama pada malam ini. Bintang-bintang jarang, sinar rembulan yang pucat disaring oleh kedaunan yang terkadang rapat atau jarang, terpecah menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil dengan suram jatuh di bahunya. Saat ini sudah bukan untuk pertama kalinya ia masuk ke kota Kiayang. 3 tahun sebelumnya, ia membawa pasukan keluar dari kota Zhenhuang dan kebetulan bertemu dengan kakak beradik Zhao Song dan Zhao Chun-er. Selagi mengantar mereka pulang, ia hampir dibunuh oleh Zhao Chun-er. Dan di tempat ini pula ia bersama Liang Shaoqing ditangkap untuk dijadikan budak, lalu dijual ke Wisma Chan. Dan dari tempat itu ia menemukan Jingsu bertiga. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap, bagai air mengalir. Zhao Song sudah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar. Pengen dari keluarga kekaisaran yang saat ini berkuasa dan kaya raya itu, mungkin karena cacat tubuhnya menghilang dari perebutan kekuasaan di Dakia. Sedangkan Zhao Chun-er semakin tenggelam dalam lumpur, selangkah demi selangkah masuk ke dalam Jiuyu yang kotor, mengembara tak punya rumah. Dirinya entah berada di mana. Jing Jisoo malah sudah berpulang ke alam baka, menjadi arwah yang tak dikasihani oleh dunia yang kacau balau ini. Sudut-sudut mulut Aucu terangkat membentuk seulas senyum hambar. Senyumnya itu sangat tipis. Sebelum sampai ke sisi wajahnya sudah menghilang, seperti kabut yang tipis yang dengan langsa menghilang ditiup angin dingin. Mungkin hanya Liang Shaoqing yang dapat benar-benar menikmati hari-hari ini di dunia ini. Orang yang terlalu waras selalu tampak bahagia. Di kejauhan nampak cahaya lentera yang terang benderang, semangat berwarna-warni emas, merah jambu, bagai kaca berwarna. Suara petasan bergemuruh, anak-anak dengan gembira tertawa, pedagang asongan berseru-seru, nona-nona cantik mempesona, angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang pinggiran sungai. Di telinganya terdengar seperti gema retak api dingin yang lembut. Sinarnya hangat namun sama sekali tak terasa hangat, seakan datang dari dunia lain. Pesta lentera kita sudah begitu lama tak berjumpa. Ia mengangkat kepala dan memandanginya. Pandangan matanya dengan sama-sama menembus waktu, berhenti pada hari paling pertama. Seekor kuda jantan merah, seorang anak bermantel bulu putih, tangannya menenteng lentera kelinci putih. Dirinya mengikuti di belakang pemuda itu. Ia pun berpaling. Sinar matanya dingin dan diam. Dirinya selalu menganggapnya kejam, dingin tak berperasaan, beku tanpa sedikit pun kehangatan. Di sepanjang biji matanya nampak sebuah cermin. Tak peduli sinar mata macam apa yang menembusnya, ia selalu memantulkan kembali dengan dingin, melihat ke atas tak sudi memandang manusia di bawahnya. Namun sekarang ketika ia memikirkan saat itu, dirinya seakan dapat melihat dengan jelas isi hatinya, melihat sesuatu yang penuh arti bersembunyi dalam sepasang mata itu, namun ditekan kuat-kuat sehingga tak bisa keluar dari rongga matanya.
Kalau tak ada pesta lentera saat itu, tak ada petasan seorang anak yang mengejutkan kuda kecilnya, tak membuatnya berlari keluar kota, lalu semalam berjalan dengan salju bersama Yan Kun, apakah semuanya akan berubah? Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya besok untuk cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.